Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nurul Masjidah SEMSA selaku Ketua SD Cendekia Bojonegoro atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ibu Hafizah Nashul Amrina SPD MPD selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati pula Bapak DRS Suprapto MM selaku Pembina UKM LDMC Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Saifuddin Zuhri SEMM selaku materi inti kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan staf karyawan Setia Cendekia Bojonegoro serta teman-temanku yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah, di kesempatan kita pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmunya yang begitu luasnya di acara kajian Jumat Manis Cendekia Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya yakin semua yang ada di sini pasti tidak asing dengan kata memilih atau pilihan. Bahkan kata itu selalu 24 jam terlintas di benak kita. Semisalnya nih, kita memilih untuk hadir di majelis taklim Setia Cendekia Bojonegoro, atau kita tidak memilih untuk menghadiri majelis taklim Setia Cendekia Bojonegoro, atau yang lainnya. Tapi rasa-rasanya ya teman-teman, kalau kita ingat-ingat lagi ya, hidup kita itu kok selalu banyak pilihan gitu ya. Dan kenapa pula kalau kita itu harus memilih salah satu dari pilihan-pilihan itu? Jawabannya sebenarnya simpel ya teman-teman. Ya Kak, itu teman-teman, karena kita itu manusia yang bukan multifungsi ya. Artinya kita itu tidak bisa melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu di dalam satu waktu itu. Tapi teman-teman, di saat kita sudah menentukan pilihan itu, maka disitulah masalah, resiko dan beban hidup kita bertambah. Bener nggak? Sama tanya nih sama teman-teman, kira-kira teman-teman itu nyesel nggak sih kuliah di sini? Atau teman-teman itu nyesel sama pilihan teman-teman? Maksudnya itu nyesel sama jurusan yang teman-teman sudah ambil saat ini? Nggak nyesel teman-teman? Alhamdulillah ya kalau nggak nyesel, berarti beban hidup kalian itu nggak bertambah ya. Atau beban hidup kalian itu nggak terlalu banyak gitu ya. Saya malah jujur teman-teman, saya tuh pernah nyesel banget. Tapi maksudnya itu bukan memilih kampusnya gitu. Saya itu nyeselnya itu gini, kenapa saya itu kok ngambil jurusan akuntansi ya? Itu nyeselnya. Karena saya waktu SMK dulu itu, jurusan saya kan administrasi perkantoran. Jadi mungkin itu nggak ada sangkut pautnya sekali sama akuntansi ya. Mungkin sih ya. Saya tuh pernah ngomong gini ke mbak saya gitu, aku rasa-rasanya kok salah ya mbak cukup jurusan akuntansi. Saya malah disalahkan sama mbak saya gitu. Nyapa kawin juga akuntansi. Tapi saya digitukan loh teman-teman. Gimana coba? Itu kan kayak membuat saya itu gimana ya, ngedon gitu kan ya. Ya enggak? Teman-teman kalau misalnya sambat ke orang tua atau misalnya sambat ke teman-teman gitu, kalau digitukan itu gimana?
Nggak enak toh? Sampai pada suatu akhirnya saya itu, ini cerita ya teman-teman, pernah nggak sengaja tuh scroll gitu ya, scroll film maksudnya. Ini drakor ya, tapi ini bukan promosi teman-teman sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau nonton ya nggak apa-apa. Judulnya itu Throne the Darkness. Itu di situ diperankan sama Kim Nam Gil. Jadi Kim Nam Gil itu jadi detektif gitu ya teman-teman. Kemudian dia itu diajak sama salah satu ketua badan forensik gitu untuk mendirikan divisi baru. Namanya itu analisis pelaku kejahatan. Nah, itu sampai di suatu titik dia itu dia itu kan tugasnya mencari itu pelaku pembunuhan gitu. Sampai di suatu titik dia itu merasa kayak down banget teman-teman. Jadi dia itu mencoba mempraktekkan sendiri bagaimana di saat pembunuh itu membunuh korbannya. Kalau teman-teman penasaran silakan tonton sendiri ya. Jadi apa sih yang saya ambil dari apa yang saya tonton itu? Setelah saya tonton sampai episode terakhir itu teman-teman, ternyata setiap apapun yang saya pilih pasti akan ada resiko di dalamnya. Maka seharusnya bukan hanya bisa memilih saja ternyata, tetapi juga harus mampu menerima dan menghadapi konsekuensi yang ada. Benar nggak teman-teman? Toh kalau saya menyesal pun juga nggak ada artinya juga toh. Ngapain pula menyesal? Kan di saat kita memilih itu kan konsekuensi selalu ada ya. Dan yang paling terakhir nih teman-teman, poin penting yang harus teman-teman ingat saat teman-teman menghadapi masa-masa seperti saya tadi ya. Yang pertama, setiap pilihan itu akan ada resikonya, entah itu pilihan kecil maupun pilihan besar. Tetapi resiko itu nantilah yang akan membuat kita itu lebih dewasa dan lebih tangguh ke depannya. Kemudian yang kedua, ingat teman-teman, tanamkan di dalam diri kita resiko dan masalah yang kita hadapi itu lebih mudah kok daripada resiko atau masalah yang orang lain hadapi di luar sana. Dan yakinlah kita dapat menyelesaikannya. Terakhir nih, poin terpenting dari apa yang saya sampaikan tadi. Tanamkan pada diri kita pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta kita ya, itu lebih besar kok daripada masalah atau resiko yang kita hadapi itu. Benar nggak teman-teman? Dan yakinlah teman-teman, Allah itu pasti bakalan menolong kita kok. Dan di saat kita yakin akan hal itu, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, itu benar-benar nyata adanya kok. Dan benar-benar dapat kita rasakan. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.